Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi tentang asuhan kebidanan pada kasus kompleks. Perkenalkan, nama saya Aisyah Batara Randa dengan NIM B2206463. Kita masuk ke sebuah studi kasus. Seorang ibu hamil berusia 28 tahun G2PIAO usia kehamilan 36 minggu datang ke BPS diantar oleh keluarganya dengan tidak sadar saat di rumah. Nyonya Rara mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan. Didapatkan tekanan darah 160/110, nadi 100 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, DJJ irregular, TU 3 jari di bawah PX. Presentase kepala, punggung kanan, dan eodema pada wajah, tangan, dan kaki. Pertanyaannya, apa diagnosa pada kasus tersebut? Setelah kita cermati dan kita teliti, dan dilihat dari tanda dan gejala, pasien tersebut mengalami eklamsia. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus memahami apakah yang dimaksud dengan eklamsia. Diagnosis eklamsia dapat ditegakkan dengan adanya tanda dan gejala preeklamsia yang disusun oleh serangan kejang dengan atau tanpa diikuti oleh terjadinya koma. Kemudian kita masuk ke tanda dan gejala preeklamsia. Tanda-tanda preeklamsia yang pertama, edema. Yang kedua, ada hipertensi. Yang ketiga, proteinuria. Yang keempat, oliguria. Dan yang terakhir, gangguan organik. Selanjutnya kita masuk pada komplikasi eklamsia. Komplikasi eklamsia yaitu ada edema cerebri, kehilangan visus sementara waktu, apopleksia cerebri, edema pulmo, nekrosis hepar, endoteliosis glomerulus, anuria, lidah tergigit, pneumonia aspirasi, trauma dan fraktur akibat terjatuh sel serangan, solusi plasenta, hipofibrinogenemia, prematuritas, dismaturitas sampai IUFD, dan yang terakhir ada kematian ibu. Tata laksana eklamsia menurut WHO 2011, yang pertama, menghentikan serangan berulang. Yang kedua, mengakhiri kehamilan secepatnya setelah keadaan ibu mengizinkan. Selanjutnya ada medikamentosa. Medikamentosa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada MGSO4 dan yang kedua ada diazepam. Selanjutnya kita masuk ke antihipertensi. Yang pertama ada nifedipin, yang kedua ada labetalol, dan yang terakhir ada hidralazin. Kemudian ada non-medikamentosa. Yang pertama menempatkan pasien di kamar isolasi yang tenang, hindari rangsangan yang dapat menimbulkan serangan, kurangi penerimaan kunjungan untuk pasien, pantau tanda vital pasien setiap 30 menit dan dicatat dalam satu kertas grafik dan suhu dicatat setiap jam. Bila pasien belum melahirkan, lakukan pemeriksaan obstetrik untuk mengetahui kemajuan persalinan. Pasien dibaringkan dalam posisi Trendelenburg untuk melancarkan pengeluaran sekret dari jalan pernapasan dan penderita dalam koma. Dan selanjutnya dibalikkan ke kiri dan kanan untuk menghindari ulcus decubitus. Alat penyedot disediakan untuk membersihkan jalan nafas serta diberikan oksigen. Kateter urin dipasang untuk memantau pengeluaran urin serta untuk mengetahui protein urin secara kuantitatif. Pemberian cairan disesuaikan dengan insensible dan sensible water loss. Pada umumnya diberikan 200 ml per jam cairan. Balance cairan dinilai dan disesuaikan tiap 6 jam. Yang terakhir ada pengelolaan obstetrik. Semua kehamilan dengan eklamsia harus segera diterminasi tanpa memandang umur kehamilan dan keadaan janin. Eklamsia dilakukan setelah tercapai stabilisasi hemodinamik dan metabolisme ibu. Terminasi dapat dilakukan per vaginam atau dengan section caesarea. Pengambilan keputusan tindakan tersebut tergantung pada faktor-faktor seperti yang pertama, keadaan serviks, yang kedua, komplikasi obstetrik, yang ketiga, paritas, dan yang keempat, adanya ahli anestesi. Cukup sekian materi saya pada kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.